Bayangkan kamu sedang belajar, tapi materinya membosankan. Kata letak berantakan, dan kamu tidak tahu harus mulai dari mana. Siapa yang bertanggung jawab? Desain dan ajarnya. Halo, selamat datang di video pembelajaran saya. Perkenalkan, nama saya Aldino Adam. Di sini, saya akan membawa kamu memahami satu topik yang krusial dalam dunia pendidikan, yaitu topik desain dan ajar. Nah, ada 3 hal yang akan kamu pelajari hari ini. Pertama, konsep dan prinsip desain dan ajar. Kedua, langkah sistematis dalam merancangnya. Ketiga, platform digital keren yang akan kamu pakai termasuk AI tools terbaru. Total waktu kurang lebih 10 menitan. Pastikan kamu nonton sampai habis karena akan ada hal yang akan kamu tidak temukan di lain video. Bahan ajar adalah segala bentuk materi cetak maupun digital yang digunakan untuk mendukung kegiatan belajar dan mengajar. Tapi, mendesain bahan ajar itu berbeda dari sekedar menulis konten. Desain bahan ajar mencakup bagaimana informasi disusun, ditampilkan, dan disampaikan agar benar-benar mudah dipahami. Di bawah ini, ada grafik yang telah saya buat dari mengumpulkan berbagai sumber-sumber. Nah, di bawah ini ada grafik yang sudah saya buat melalui mengumpulkan berbagai data sumber yang sudah saya percaya. Di sini studi menunjukkan bahan ajar yang dirancang dengan baik bisa meningkatkan retensi peserta didik hingga 40% dibandingkan materi tanpa desain yang jelas. Jadi, ini bukan soal supaya bagus, tapi ini soal efektivitas. Nah, apakah kalian sudah memahami tentang grafik ini? Gimana teman-teman? Apakah penjelasan tadi sudah jelas? Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah video yang akan membahas materi graph. Nah, graph itu sendiri bisa. Nah, gimana teman-teman? Apakah sudah paham yang materi? Nah, gimana teman-teman? Materi tadi apakah kalian sudah pada paham? Nah, di sini saya akan menayangkan sebuah video yang saya buat dari AI. Nah, di sini saya akan membahas tentang video graph. Nah, graph itu sendiri nanti bisa disimak di dalam video ya. Pernah lihat desain yang bikin pusing? Teks berantakan, warna acak, dan susah dibaca? Mungkin ini karena tidak mengikuti prinsip desain dasar. Mari kita atur semuanya dengan 4 prinsip desain CRAP. Yang pertama, kontras. Bedakan elemen penting dari yang biasa menggunakan ukuran, warna, atau bobot huruf. Contohnya, judul besar berwarna berbeda dari isi teks. Jika semuanya sama, tidak ada yang menonjol. Kedua, pengulangan. Konsistensikan elemen visual di seluruh dokumen, font, palet warna, dan gaya ikon yang sama. Ini menciptakan kesan profesional dan mudah dikenali. Ketiga, keselarasan. Setiap elemen harus punya alasan posisinya. Sejajarkan dengan garis panduan atau grid, jangan menempatkan teks atau gambar secara acak. Dan terakhir, kedekatan. Kelompokkan informasi yang berkaitan secara visual. Pembaca harus bisa membaca struktur tanpa membaca kata. Dengan menerapkan keempat prinsip CRAP ini, lihatlah perbedaannya. Desain Anda menjadi jauh lebih rapi, profesional, dan mudah dibaca. Mulai gunakan prinsip CRAP dalam desain Anda, dan buat setiap visual Anda berbicara dengan jelas. Gimana teman-teman? Setelah kita mempelajari apa itu CRAP dalam video tadi, nah di sini kita akan mempelajari tentang prinsip pedagogis yang tidak kalah penting. Yuk kita nonton bareng-bareng. Pusing lihat materi yang berantakan dan susah dibaca? Bikin belajar jadi berat, kan?
Selain KREP, ada 3 prinsip pedagogis penting agar materi jadi efektif dan menyenangkan. Pertama, relevansi. Setiap konten harus terhubung langsung ke capaian pembelajaran. Jangan ada info yang ada karena biasa ada. Kedua, keterbacaan. Gunakan font minimal 11 pixel untuk cetak dan 14 px untuk digital. Jangan lupa jarak barisnya 1.4 sampai 1.6 ya. Ketiga, hierarki informasi. Gunakan heading H1, H2, H3 secara konsisten. Peserta didik harus bisa paham struktur materi dalam 10 detik. Dengan 3 prinsip ini, dijamin materi pembelajaranmu lebih jelas, menarik, dan pastinya efektif. Yuk, terapkan prinsip ini dan ciptakan pengalaman belajar yang maksimal untuk semua. Bagaimana teman-teman video prinsip pedagogis yang sudah saya tayangkan? Nah, selanjutnya kita akan mempelajari 4 kategori bahan ajar. Nah, di sini saya juga akan menayangkan sebuah video yang sudah saya buat. Nah, kalian bisa menyimak dengan baik ya. Bingung mau pakai bahan ajar apa yang paling efektif? Tenang, ini dia 4 kategori utamanya. Pertama, cetak, modul, buku teks, atau LKPD. Mudah dianotasi dan bisa diakses kapan saja, tanpa internet. Kedua, audiovisual. Video atau animasi sangat efektif untuk menjelaskan konsep abstrak dan prosedural. Ketiga, digital interaktif. Modul H5P atau kuis online yang memberikan feedback instan kepada siswa. Dan terakhir, berbasis lingkungan. Pembelajaran langsung yang kontekstual dan membangun pengalaman nyata. Setiap jenis punya keunggulannya. Pilih bahan ajar yang paling sesuai dengan capaian pembelajaranmu. Gimana teman-teman? Tentang 4 kategori bahan ajar yang sudah saya paparkan lewat video tadi. Nah, di samping saya atau di bawah saya itu ada tren baru, yaitu tren blended materials, yang dimana tren blended materials itu bahan ajar yang punya versi cetak sekaligus konten digitalnya. Bayangkan modul PDF dengan QR code yang mengarah ke video penjelasan saya. Nah, seperti itulah masa depan bahan ajar. Nah, sekarang bagian terpenting, yaitu bagaimana mendesain bahan ajar secara sistematis. Jawabannya ada di model ADI. Nah, di sebelah saya itu ada diagram model ADI. Bisa kalian lihat. Setelah ini saya akan menunjukkan video pembelajaran yang sudah saya buat tentang model ADI. Pernahkah Anda bingung membuat bahan ajar yang efektif? Mari kenalan dengan ADI, model desain instruksional yang teruji. A adalah analisis. Pahami siapa peserta didik Anda, apa yang mereka butuhkan, dan hambatan belajarnya. Ini adalah fondasi dari semua langkah berikutnya. Selanjutnya D untuk desain. Buat outline konten, pilih strategi penyampaian, dan rancang blueprint visual. Inilah tempat prinsip KREP diterapkan. D kedua adalah development. Waktunya menghasilkan produk. Tulis konten, buat visual, dan bangun interaktivitas. Jangan lupa review sendiri dulu ya. I adalah implementation. Distribusikan bahan ajar ke peserta didik, dan pastikan semuanya berjalan lancar di semua perangkat. Terakhir, I untuk evaluation. Kumpulkan feedback dan analisis apakah tujuan pembelajaran tercapai. Revisi adalah kunci untuk menjadi lebih baik. Ingat, ADI adalah siklus. Evaluasi mengarahkan kita kembali ke analisis untuk perbaikan berkelanjutan. Sekarang giliran Anda mencobanya. Nah, gimana teman-teman dari video sebelumnya yang sudah mengenalkan apa itu ADI? Nah, di sini tips dari pengalaman saya, yaitu jangan loncat ke development sebelum analisis selesai. Banyak sekali siswa maupun mahasiswa yang langsung buka Canva sebelum tahu siapa audiens bahan ajarnya. Dan menurut mereka hasilnya bagus karena secara visual, tapi tidak efektif sebagai pembelajaran. Nah, sekian dari video saya. Nah, apabila ada saran atau apapun lah bisa dimaafkan. Nah, terima kasih.